Lantai satu, lantai basement kita rencanakan untuk ruang serbaguna, Ruang serbaguna ya. digunakan untuk kegiatan-kegiatan perkawinan, rapat-rapat, Sosial ya. dan dindingnya kita rencanakan untuk dihiasi idenya dengan berbagai corak songket Nusantara, Masya corak Allah. nasional. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pemirsa Aku Mataku TV dimanapun berada? Berjumpa kembali bersama kami dalam podcast Aku Mataku. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Iya. Seperti biasa, podcast ini senantiasa menghadirkan perbincangan santai, namun syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Dan di episode kali ini luar biasa sekali, di episode perdana Pak ya. Ya, Kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Kalau saya sedikit membandingkan mungkin agak berlebihan, tapi rasanya seperti inilah yang paling cocok. Kalau pemirsa masih ingat dengan salah satu legenda komedi Indonesia, Bapak Dono Warkop, yang seorang dosen tapi juga mempunyai selera humor yang sangat tinggi. Nah, beliau ini juga kurang lebih seperti itu. Beliau adalah seorang dosen, praktisi, akademisi, namun selera humornya sangat tinggi. Seumpama tidak ada etika ataupun mengingat umur, mungkin manggilnya bro aja nih. BTL, Kalau itu bocah tua lucu. belum apa-apa nih, baru menit pertama nih sudah memulai memancing humor ya. Kalau begitu langsung saja kita sapa dan perkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andy yang cakep, luar biasa. Belum apa-apa nih. Ya, alhamdulillah kita hari ini sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Najib Asmani. Beliau ini merupakan Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman. Nah, sedikit berbicara ya Pak Najib ya. Kalau di Jawa itu ada namanya Masjid Jogokarian. Jogokarian yang terkenal apalagi di bulan puasa, Ya. dikarenakan sering menghabiskan uang mereka atau memanfaatkan kas mereka untuk meriayah atau melayani umat. Ya. Nah, ternyata di Kota Palembang juga ada masjid seperti itu, yaitu Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Kenapa saya samakan? Ya, kita kan ngobrol-ngobrol langsung dengan ketuanya. Nah, Pak Najib, Ya, kira-kira bener nggak nih kalau saya tuh berlebihan nggak kalau saya bilang ini bisa digadang-gadang bakal menjadi masjid seperti Masjid Jogokarian di Yogyakarta? Ya, alhamdulillah Bung Andy. Jadi kita tidak bisa apple to apple. Wah, berat nih Masing-masing bahasanya. itu punya ciri khas. Iya, betul. Kita di sini membangun. Saya itu sering tempo hari. Iya. Kalau ketika ke masjid itu keluhannya, galaunya itu di toilet, Oh ya, di WC, betul. imamnya yang dorong-dorongan, Iya. dan juga sound systemnya. Itu yang kegalauan kita. Terus yang azan udah tua Pak ya biasa. Hasan sudah tua, khotibnya juga ya artinya pengetahuan terbatas, bukan kita mengecilkan mereka ya. Iya. Dan kita juga ingin bahwa masjid kita ini indah. Dan ini rumah Allah, Bung Andy ya, Ya, para betul. pemirsa. Rumah Allah itu saya dengan kawan-kawan di sini punya visi harus lebih tinggi dari gedung yang ada di sekitarnya atau Iya. rumah yang ada sekitarnya. Lebih indah, lebih nyaman, lebih bersih, itu Iya. prinsipnya itu. Dan kita memang itu visi yang kita sama kawan-kawan kita, landasan kita membangun atau merenovasi masjid ini. Tentunya kita tidak saja fisik, Iya. tapi harus diimbangi dengan kegiatan dakwah, kegiatan taklim, Iya. dengan mengundang para minimal lah, para ustadz yang terkenal di Kota Palembang, dan juga kadang-kala kita mengundang ustadz di nasional, tingkat ya? nasional. Iya. Bahkan ada juga internasional. Masya Allah, subhanallah. Dan ini memang ini juga related Pak ya dengan apa yang dimaktubkan dalam hadis atau dari bunyi Al-Quran ya kalau tidak salah, bahwasanya
di suatu daerah itu dianjurkan masjidnya itu harus lebih bagus dibanding Ya, betul. rumah-rumah sekitar ya. Iya. Jadi kita bangun masjid ini 4 lantai. 4 lantai ya. 4 lantai dan diawali dengan membangun tempat wudhu, Ya. toilet, Iya. dan menurut orang itu Iya. ini yang terbaik di Ya. Kota Palembang, bahkan setara dengan hotel bintang 5. Wah, cakep. Jadi pemirsa Aku Mataku TV, kalau penasaran mungkin lebay nih Pak Najib ya. Iya. Kalau penasaran langsung saja nih, langsung datang kalau lewat di sekitaran Jalan Demang Lebar Daun, Pak ya. Iya, betul. Jangan lupa di depan Istana Gubernur mampir ke Bank Raya, masuk sedikit sebelah kanan tuh ada Masjid Baitur Rahman. Saya sendiri menyaksikan tuh waktu pertama kali nih Pak. Betul. Waktu masuk ke masjid nih, masih renovasi. Gila nih masjid kok WC-nya keren banget. Iya. Kita tuh biasanya tuh kalau di dalam masjid bagus itu biasa. Biasa. Tapi ketika toilet sama kamar mandinya ini mah setara hotel bintang 5. Wah. Wangi pula ya. Wangi pula. Dan yang paling luar biasa sekali, Pak. Kita saat ini, sahabat pemirsa Aku Mataku TV dimanapun berada, kita melaksanakan syuting podcast ini, itu yang luar biasa sekali. Iya. Ini adalah di ruang podcast Masjid Baitur Rahman Bank Raya. Wah, keren banget ya. Dan ini nggak kaleng-kalengan loh. Maksudnya Kaleng-kalengan. mic-nya juga merek yang sangat terkenal. Nah, kalau boleh sebutkan Mbak ya, merek AKG. Jadi nggak main-main. Jadi pilihannya adalah yang terbaik. Kemudian mejanya juga bukan kalengan, beli luar biasa. Kaligrafi ini dari Ustadz Kondang, Ustadz dari Sleman. Nanti kita juga bahas Pak, Iya, ya. ya. Luar biasa. Keberadaan di sini. Kemudian lightingnya nggak kaleng-kalengan. Nah, ini loh Pak yang jadi pertanyaan saya. Kok bisa ya masjid? Ini masjid loh Pak, Iya. bukannya fakultas, bukannya lembaga. Bahkan kadang-kadang fakultas atau instansi pun belum punya semumpuni ini. Oh ini kok masjid loh Pak, punya ruang podcast seluar biasa ini. Gimana ceritanya Pak? Ya, cita-cita kita kan fisika to be the number one. Wah, Bagaimana Ya. menjadi yang terbaik, Iya. menjadi yang nomor 1, yang Iya. terdepan ya. Iya betul. Kita melihat bahwasanya era sekarang memang era medsos, Digital ya. digital, dan ini juga salah satu strategi kita untuk berkomunikasi dengan para donatur, para jemaah. Wah ya. Sebagaimana Bung Endi ketahui bahwa dulunya masjid ini kecil ya, Ya, dulu kecil, pernah sini. indah, Ya. dan kiblatnya 26 derajat. Kalau orang sering bilang, orang-orang yang level saya itu mengarah ke Afrika Selatan. Oh, bukan ke Mekah, bukan ke Ka'bah Pak ya? Ya, Jangan-jangan ke ini Pak, ke Old Trafford Manchester United. anak-anak muda bilang begitu, tapi kita kan Iya. Oh masih dalam kategori masjid yang biasa saja. biasa Ya, saja, oke. tapi kita luar biasa. Jadi begitu kita masuk, AC-nya sejuk ya, Itu di tahun ruangannya berapa sejuk. tuh Pak? Ini masjid yang pertama kira-kira di tahun 90-an. Tapi sekarang kan direnovasi. Iya. Itu Yang pakai AC Pak, kan Iya. dulu belum banyak. Yang pertama kali di Iya. Palembang. Termasuk Setahu yang saya pertama. waktu Iya. dulu sekitar 10 tahun lalu Pak ya. Ya, 10 tahun, dan kubahnya itu kaligrafinya sangat indah. Tapi semuanya itu dibongkar sekarang. Karena ini tadi ya. Ya, karena kiblatnya ber- 26 derajat tadi. Iya. Dan kita juga ini 2 kali renovasi. Renovasi awal itu terjadi ya mungkin salah konstruksi lah. Oh, iya. Kurang tepat Kurang konstruksinya. tepat ya. Sehingga dibongkar kembali. Ya. Ada menghabiskan anggaran yang sudah banyak. Cukup banyak ya. Tetapi ada sedikit bahasa Palembang itu peragap. Sekitar 13 juta lah. Oh, modal penyemangat lah. Ya. Penyemangat lah. Dari 13 juta itu Itu bedanya tuh nekat dengan berani itu beda dikit. Ya. dari 13 juta itu orang bilang bongkar masjid ini. Masya Saya bilang 13 juta. Biaya konsultan aja waktu itu karena kita menganggarkan sekitar 9 M. Oh, Kalau dia sudah 1,5% aja sudah 135 juta. itu berapa? 0, berapa? Ada beberapa Iya, kita tawarkan, ujung-ujungnya menyodorkan nilai rupiah.
Alhamdulillah ada kawan kita Pak Dr. Ibnu Asis, waktu itu belum doktor. Iya. Dia tawar gambar yang bagus, bertingkat dengan kondisi tempat sesuai dengan keinginan kita. Iya. Gratis katanya. Masya Allah. Gratis. loh? Iya. Masya Allah. Dengan gratis itulah timbul semangat kita. Kita sudah punya modal lebih kurang 150 juta dari gambar saja. Iya, luar biasa. Iya. Akhirnya ya waktu itu kita belum juga pensiun ya. Iya. Masih ada akses dengan teman-teman. Masih ada giginya lah. Masih ada giginya. Iya, iya, iya. Dengan mengumpulkan, mengajak kawan-kawan bersama di luar orang di sini. Iya. Terkumpullah dalam waktu 5 bulan itu sekitar 60 juta dari Juni ke November 2018. Iya, iya, iya. Termasuk cepat ya. Oleh karena itu kita beranikan untuk pancang tiang pertama. Dan alhamdulillah waktu kita hari pertama pancang tiang itu ada seorang pengusaha Iya. transportir minyak Iya. di sini, dia supply 100 juta. Oh, suruh. Iya. Katanya nanti sekitar ya 1 M lah at least katanya. Oh, iya. 1 juta, dan kemudian setelah beberapa bulan di awal Januari Iya. kita mulai membangun 1 Januari 2019 itu. Iya. Dan pengusaha tadi tambah lagi 200 juta. Jadi adrenalin kita naik itu. Oh, tambah semangat Tambah ya. semangat ya. Itu sejarahnya kita membangun. Ya. Akhirnya selamat. Ya selamat maksud kita dari bulan Januari ke bulan Mei. Ya. Itu kan kita ada puasa. Ya, betul. Ketika puasa itulah akhirnya banyak yang berdonasi melihat aktivitas kita, ada sekitar dana 600 juta. Wah, langsung melejit Pak ya. Majid. Dan Bung Endi dan pemirsa sekalian, Ya. kawan-kawan kita memang sudah berkomitmen, Ya. tidak mau meminta-minta memajukan proposal, rasanya terhina. Oh, iya, iya. Tapi kita dengan kawan-kawan yang satu visi, yang kebetulan tinggal di sini, pokoknya kita siap Pak Najib sama-sama, Iya. insya Allah. Iya. Masing-masing mengeluarkan sumber daya, baik pikiran maupun uang. Ya. Ya akhirnya setiap kita butuh itu ada. Oh. Akhirnya sampai ke tahun 2020 Ya. itu terjadi peristiwa COVID. COVID yang pertama ya. Ya, dari COVID itulah PSBB. alhamdulillah COVID itu membawa berkah. Loh, kok bisa membawa berkah? Kalau saya pribadi nih Pak, begitu COVID tuh, aduh, dunia tuh rasanya gimana gitu. Ini gimana bisa ceritanya bisa membawa berkah nih Pak? Ya berkah begini, Bung Endi dan pemirsa, Harusnya kan kalau logika di atas kertas, bencana ya. bencana dan akhirnya terhenti. Harusnya terhenti kan, karena semuanya terhenti gitu. Kami berdoa kepada Allah SWT dengan suatu keyakinan, kan semua rumah ibadah, masjid terutama kan tidak boleh menyelenggarakan kegiatan peribadatan. Nah iya itu dia. Tutup, ya kita buka, Tetap Tetap jalan buka. seperti biasa. jemaah 5 waktu tetap, Ya, tarawih tetap, ya. sholat Jumat tetap. Oh, tetap seperti biasa. Seperti biasa. Iya, iya, iya. Dan kita banyak orang mencari tempat sholat. Oh iya, iya, iya. Karena semuanya ditutup ya. Iya, tetap ya. sehingga orang berdatangan sini. Jadi Rame, Pak. ramai, terinformasikan Dari mulut ke mulut lah ya. mulut ke mulut. Dan celengan kayaknya waktu itu meningkat. Tabungan rutin Jumat meningkat itu. Dari biasa 3 juta bisa 10 juta. Iya, iya, iya. Jadi itu yang berkahnya, Pak. Iya. Ketika yang lain tutup sehingga terpusat ke sini. Terpusat Iya. ke sini, ya. Pendanaan juga akhirnya terpusat Pendanaan ke terpusat sini ya. ini, iya. Dan doa-doanya juga larinya ke sini. Pak. Lari ke sini, ya. Iya, 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 iya. Dan memang kita merasa gembira walaupun centang perenang masjid ini. Iya, iya, Tapi orang masih semangat. Dan bahkan petugas-petugas COVID juga banyak yang sholat di sini. Karena nurani mereka juga Iya. akhirnya berbicara, sebetulnya aku tuh pengen sholat juga Iya, ya, tetap iya. berjemaah gitu. Kita Cuma- takut dia pakai nada di sini Satgas Merah. Tapi alhamdulillah tidak ada
kasus apapun, Pak ya. Nggak ada. Clear ya, aman Iya, ya. iya. Karena semata-mata untuk mengharap ridho Allah. Allah ada juga, tapi kan itu kan apa namanya alami sajalah. Alami, ya, ya, ya. Iya. Nah, balik lagi yang relatednya dengan yang tanda kutip bukan biasa-biasa saja tadi, Pak. Iya. Ini katanya kan digadang-gadang seperti Jogokarian dan juga bakal jadi destinasi wisata nih, Pak. Wisata religi. Iya, Dengan memang adanya yang kata Pak Najib, lantai satunya ada apa, dua, ini bakal 4 lantai kan, Pak? 4 lantai ya. Bisa jelasin ya, Pak, apa aja nih 1, 2, 3, 4? Lantai 1, lantai basement kita rencanakan untuk ruang serbaguna. Ruang serbaguna, ya. Digunakan untuk kegiatan-kegiatan perkawinan, rapat-rapat, Sosial ya. dan dindingnya kita rencanakan untuk dihiasi idenya dengan berbagai corak songket Nusantara, Masya corak Allah. nasional, diseripi dengan kaligrafi Iya. tertentu ya. Ya. Lantai 2 itu rencananya untuk lantai utama ya, lantai utama Untuk sholat ya. sholat itu kita buat contohnya untuk model-model Madinah lah, Oh iya. Masjid Madinah. Lantai ketiga itu rumah tahfiz ya, rumah tahfiz. Dan juga di situ ada creative center. Creative Center. Kita nih mencita-citakan masjid ini untuk orang-orang yang tadinya keinginannya ya, Iya. orang-orang yang katakanlah tanda petik tidak banyak mengenal tentang agama. Oh. Orang-orang anak jalanan gitu ya. Iya. Bukan orang-orang yang kebanyakan yang sudah ini. Yang dari lahir memang di suasana keagamaan gitu ya. Pak, Ya suasana yang kata-kata Religi, brutal gitu Iya. ya, tanda petik ya. Yang mabok misalnya, yang narkoba. Kita rubah itu untuk yang terbaik lah bagi mereka. Jadi mereka tuh sebenarnya tidak dijauhi harusnya, tapi dirangkul ya. Dirangkul ya. Oke. Itu keinginan dari. Jadi kita ada pusat creative center nanti. Masya Allah. Dan di lantai 4 Ya. itu ada kubah Madinah. Ya. Kita desain untuk lukisan kaligrafi di dinding-dindingnya. Ya. Dan di lantai 4,5-nya ada kafe untuk lihat kota Kafe. Palembang. Iya. Dan kafenya itu yang berkelas ya. Berkelas lah ya.